Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Worihana, NIM 232006, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video ini saya menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada hewan vertebrata, khususnya pada kelas amfibi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang anatomi organ sistem pencernaan pada kelas amfibi. Sistem pencernaan itu sendiri merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita melihat gambar di samping morfologi dari sistem pencernaan pada kelas amfibi. Ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus, pankreas, dan kloaka. Ini merupakan gambar anatomi sistem pencernaan pada kelas amfibi. Gambar yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut amfibi dibagi atas dua, gigi atau dentis dan lidah. Anggota amfibi ada yang memiliki gigi dan ada juga yang tidak memiliki gigi. Pada amfibi yang mempunyai gigi, giginya merupakan gigi sejati. Gigi tumbuh pada rahang, atas, dan langit-langit. Gigi yang tumbuh di langit-langit disebut gigi pomer. Setiap kali gigi akan tumbuh gigi baru sebagai ganti pada salentia. Pada buffon dan pipa tidak mempunyai gigi. Pada katak hijau rahang bawah tak mempunyai gigi. Beberapa amfibi menunjukkan adanya gigi labirinta bentuk comos. Yang kedua ada lidah atau lingua. Lidah pada amfibi dijumpai keadaan lidah-lidahnya mengalami degenerasi sehingga praktis tidak ada. Misalnya pada Aglosaltos dan Nephrus yang mempunyai lidah sedikit sempurna dari ikan. Beberapa jenis salamander dapat memasukkan dan menjulurkan lidahnya dengan cepat. Pada amfibi, jenis lain mempunyai lidah yang dapat dijulurkan untuk menangkap mangsa. Lidah pada katak yang bercabang dua berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Jika ada serangga, katak menjulurkan lidah dan serangga ini akan melekat pada lidah yang lendir. Gambar yang kedua ada kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan pada amfibi tidak berkembang seperti kerongkongan pada manusia. Kerongkongan pada katak hanya berupa saluran kecil yang sangat pendek, bersilia dan penuh dengan kelenjar mukus. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Bentuk lambung pada sistem pencernaan amfibi mirip dengan lambung pada ikan. Lambung bersifat sangat asam yang bertujuan untuk membunuh mangsa dan kuman-kuman penyakit sekaligus sebagai fungsi digestif. Mengingat mangsa katak adalah serangga yang mungkin masih hidup ketika ditelan. Lambung katak dibagi menjadi dua, yaitu tempat masuknya esophagus dan lubang keluar menuju anus. Yang keempat gambar intestinum. Dinding usus mengandung kapiler darah dan sisi sari-sari makanan diserap. Intestinum dapat dibedakan atas usus halus, intestinum sinue, dan usus tebal, intestinum crassum. Dinding usus halus mengandung kapiler darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan pada caecilia. Yang berikut ada gambar hepar kelas amfibi. Hepar besar berlobus dan terlihat adanya vesika velea yang berwarna merah kecoklatan. terdiri atas lobus kanas
kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Yang berikut anatomi sistem organ respirasi pada kelas amfibi. Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam mulut. Amfibi hidup di 2 habitat, yaitu darat dan air. Amfibi termasuk hewan pokilotum atau berdarah dingin. Pembagian tubuh terdiri atas kepala dan badan atau kepala, badan, dan ekor. Katak membuat sistem pernapasan yang dilakukan berbeda saat masih berudu dan setelah menjadi katak dewasa. Ada beberapa fase dari hidup katak yang berhubungan dengan sistem respirasi atau pernapasan. Saat menetas dari telur, katak mengalami fase kecobong atau berudu. Berudu memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip dengan ikan dibandingkan dengan katak, karena berudu mempunyai ekor dan tidak punya kaki. Berudu hidup sepenuhnya dalam air sehingga bernapas menggunakan insang. Insang luar terbentuk dari lembaran kulit luar dan terdapat kapiler darah. Proses pernapasan berudu menggunakan insang luar dilakukan dengan cara menggetarkan insang-insang tersebut. Dengan demikian atau selalu terjadi pergantian air. Setelah memasuki fase muda, tubuh berudu mulai menumbuhkan 2 kaki depan dan ekornya semakin pendek. Ekor berudu menyimpan nutrisi sehingga sampai ekornya benar-benar menghilang. Saat ekor sudah benar-benar pendek, itulah fase katak muda dan sudah bisa berpindah ke daratan. Berudu yang telah mengalami metamorfosis sempurna setelah 3 bulan akan menjadi katak dewasa. Katak memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan berudu. Alat pernapasan katak terdiri atas rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Masuki fase katak dewasa, ekor-ekor katak muda akan benar-benar menghilang. Katak dewasa sudah bisa makan makanan serangga dari darat seperti serangga. Katak memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan berudu. Alat pernapasan katak terdiri atas rongga mulut, paru-paru, dan kulit yang sangat berguna karena kebiasaan hidup katak hidup di daratan dan di air. Pada katak, oksigen dapat berdifusi dalam rongga mulut melalui selaput rongga mulut. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bermuara pada rongga mulut. Pernapasan dengan kulit dilakukan secara difusi. Hal ini karena kulit katak tipis, selalu lembab, dan banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Pernapasan dengan menggunakan kulit berlangsung efektif baik di daratan maupun di dalam air. Katak juga bernapas menggunakan paru-paru. Walaupun paru-paru katak belum sebaik mamalia, paru-paru katak berupa sepasang kantung tipis yang elastis. Yang berikut sistem ekskresi pada kelas amfibi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, dan racun. Sistem ekskresi juga merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk solusi ekskresi.
di samping merupakan gambar sistem ekskresi pada kelas amfibi. Ada raktum, ginjal, kloaka, dan kantung kemih. Bagian yang pertama ada rektum, organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Yang kedua ada ginjal, alat ekskresi pada katak. Sepasang ginjal atau episotenerus. Sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantung berdinding tepis yang berbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Organ ini berfungsi untuk menyimpan urin sementara. Yang ketiga ada kloaka. Kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan urin dan genitil pada spesies hewan tertentu. Semua spesies burung, reptilia, dan amfibi memiliki kloaka yang digunakan untuk mengekskresikan baik urin maupun feses. Yang keempat ada kandung kemih. Urin adalah hasil saringan dari limbah dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini yaitu untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkan melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin. Yang berikut ada sistem sirkulasi amfibi. Sistem sirkulasi yaitu suatu sistem transportasi dalam yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dalam tubuh amfibi. Sistem peredaran darah pada amfibi merupakan sistem peredaran darah ganda di mana darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Alat sirkulasi darah katak terdiri atas jantung, arteri, vena kapiler, dan sinus veneus. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus veneus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju ventrikel, lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri dan menuju ventrikel. Selain dari paru-paru, O2 juga dapat diperoleh melalui kapiler-kapiler di bawah di bawah kulit. CO2 ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi di dalam ventrikel kedua jenis darah bercampur. Yang berikut ada sistem rangka dan otot. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sedangkan sistem otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian-bagian yang lunak. Sistem rangka katak terdapat 2 tulang, yaitu tulang sejati terbentuk langsung dari dermis kulit dan tulang tidak sejati terbentuk melalui tulang rawa. Fungsi rangka sebagai penunjang tubuh, tempat melekatnya otot, pemberi bentuk tubuh, sebagai pelindung, memungkinkan terjadinya pergerakan dengan adanya persendian. Pada fase berwudu, tulang-tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Tempurung kepala yang besar dan pipi terdiri atas kranium yang sempit, beberapa pasang kapsula sensoris dari hidung, kapsula pendengaran, dan kapsula yang besar untuk mata.
Gambar yang pertama adalah gambar dari tengkorak katak. Terdapat tulang-tulang rahang atau osiot dan tulang ran dari laring atau skeleton fisikal. Amfibi mempunyai tengkorak yang tebal dan luas secara proporsional. Tengkorak amfibi mempunyai tulang-tulang premaksila, nasal, frontal, parietal, dan squamosa. Tidak ada langit-langit atau platum sekunder pada amfibi. Akibatnya, neres internal lebih maju di dalam langit-langit mulut. Di bagian ventral otak ditutupi oleh tulang dermal dinamakan parasphenoid. Gigi pada premaksila, maksila, plantine, vomer, plastifenoid, dan tulang dental. Ada beberapa amfibi yang sama sekali tidak memiliki gigi atau gigi pada rahang bawah mereduksi. Yang berikutnya ada tulang punggung. Bangsa amfibi merupakan vertebrata yang pertama mempunyai sternum atau tulang dada, tetapi perkembangannya kurang sempurna. Tulangnya pendek dan kurang berkembang sehingga tidak berhubungan dengan sternum seperti yang terjadi pada reptil burung atau mamalia. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari pada kaki depan dan 5 jari pada 5 jari belakang. Jumlah jari mungkin ada yang berkurang 2 buah. Seperti yang kita lihat gambar pada jari-jari katak. Tulang punggung bersambung dengan kepala dan ekstremitas yang berfungsi menyokong tubuh dan melindungi sumsum. Terdiri atas 9 columna vertebralis dan urostolis. Tungkai belakang berkurang seperti pada salamander dan pasangan tungkai tidak ada pada Caecilia. Tungkai biasanya tidak mempunyai kuku, tetapi ada semacam tanduk pada jari-jarinya. Tiap vertebrata terdiri dari centrum atau corpus yang memiliki lengkung atas atau archuneusalis sebagai tempat sumsum. Ini ada tulang dada, gelang pinggul, dan anterior dan posterior. Yang berikut ada sistem otot amfibi. Pada sistem otot dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, sistem otot daerah pektoral, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada ekstremitas posterior. Sekian dari penjelasan video anatomi kelas Pisces.